Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutia Nazwa Erdaningsi dari kelas 10 S1. Perkenalkan, nama saya Aura Mega Citra Telestari dari 10 S1. Perkenalkan, nama saya Tengku Natasha dari kelas 10 S1. Perkenalkan, nama saya Kaniati Lotanesha Rizal dari kelas 10 S1. Perkenalkan, nama saya Gina Marina Aulia dari kelas 10 S1. Perkenalkan, nama saya Warakanya dari kelas 10 S1. Di sini kelompok kami akan menjelaskan mengenai stunting. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa sih itu stunting. Stunting adalah masalah gizi kronis akibat kurangnya asupan gizi dalam jangka waktu panjang sehingga mengakibatkan terganggunya pertumbuhan pada anak. Stunting juga menjadi salah satu penyebab tinggi badan anak terhambat sehingga lebih rendah dibandingkan anak-anak seusianya. Tidak jarang masyarakat menganggap kondisi tubuh pendek merupakan faktor genetika dan tidak ada kaitannya dengan masalah kesehatan. Faktanya, faktor genetika memiliki pengaruh kecil terhadap kondisi kesehatan seseorang dibandingkan dengan faktor lingkungan dan pelayanan kesehatan. Biasanya, stunting mulai terjadi saat anak masih berada dalam kandungan dan terlihat saat mereka memasuki usia 2 tahun. Stunting memiliki gejala-gejala yang biasa kita kenali. Misalnya, wajah tampak lebih muda dari anak seusianya. Kedua, pertumbuhan tubuh dan gigi yang terlambat. Memiliki kemampuan fokus dan memori belajar yang buruk. Pubertas yang lambat. Saat menginjak usia 8-10 tahun, anak cenderung lebih pendiam dan tidak banyak melakukan kontak mata dengan orang sekitarnya. Beratnya, badan lebih ringan untuk anak seusianya. Pihak Kementerian Kesehatan menegaskan bahwa stunting merupakan ancaman utama terhadap kualitas masyarakat Indonesia. Bukan hanya mengganggu pertumbuhan fisik anak, juga mengalami gangguan perkembangan otak yang akan memengaruhi kemampuan dan prestasi mereka. Selain itu, anak yang menderita stunting akan memiliki riwayat kesehatan buruk karena daya tahan tubuh yang juga buruk. Stunting juga bisa menurun ke generasi berikutnya bila tidak ditangani dengan serius. Mengingat stunting adalah salah satu masalah kesehatan yang cukup membahayakan. Memahami faktor penyebab stunting sangatlah penting untuk dilakukan. Dengan begitu, kita bisa melakukan langkah-langkah prevensi untuk menghindarinya. Berikut adalah faktor penyebab stunting yang perlu kita ketahui. Yang pertama, kurang gizi dalam waktu lama. Penyebab stunting pada dasarnya sudah bisa terjadi sejak anak berada di dalam kandungan. Sebab sejak di dalam kandungan, anak bisa jadi memahami masalah kurang gizi. Penyebabnya adalah karena sang ibu tidak memiliki akses terhadap makanan sehat dan bergizi seperti makanan protein tinggi sehingga menyebabkan buah hatinya turut kekurangan gizi. Adapun yang kedua, yaitu pola asuh kurang efektif. Pola asuh di sini berkaitan tentang perilaku dan praktik pemberian makanan kepada anak. Bila orang tua tidak memberikan asupan gizi kepada anaknya, maka anak bisa mengalami stunting. Selain itu, faktor ibu yang masa remaja dan kehamilannya kurang nutrisi serta masa laktasi yang kurang baik juga dapat mempengaruhi pertumbuhan dan otak anak. Adapun yang ketiga, yaitu pola makan. Rendahnya akses terhadap makanan dengan nilai gizi tinggi serta menu makanan yang tidak seimbang
dapat memengaruhi pertumbuhan anak dan meningkatkan risiko stunting. Hal ini dikarenakan ibu kurang mengerti tentang konsep gizi sebelum, saat, dan setelah melahirkan. Adapun yang keempat, yaitu tidak melakukan perawatan pasca melahirkan. Setelah bayi lahir, sebaiknya ibu dan bayi menerima perawatan pasca melahirkan. Saat dianjurkan juga bagi bayi untuk langsung menerima asupan ASI agar dapat memperkuat sistem imunitas. Yang kelima yaitu konsumsi asam folat. Asam folat berperan penting untuk mendukung perkembangan otak dan sumsum tulang belakang bayi. Zat ini juga dapat mengurangi risiko gangguan kehamilan hingga 72%. Dengan asupan asam folat, kegagalan perkembangan organ bayi selama masa kehamilan juga bisa dicegah. Yang keenam, tingkatkan kebersihan. Sakit infeksi yang berulang pada anak disebabkan oleh sistem imunitas tubuh yang tidak bekerja secara maksimal. Saat imunitas tubuh anak tidak berfungsi baik, maka risiko terkena berbagai jenis gangguan kesehatan termasuk stunting menjadi lebih tinggi karena stunting adalah penyakit yang rentan menyerang anak. Ada baiknya Anda selalu memastikan imunitas buah hati terjaga sehingga terhindar dari infeksi. Yang ketujuh, faktor sanitasi. Faktor sanitasi dan akses air bersih menjadi salah satu fokus yang bisa Anda lakukan untuk mencegah stunting pada anak. Jagalah kebersihan diri dan lingkungan agar tidak ada bakteri, jamur, kuman, dan virus yang mengomanisasi tubuh Anda dan si kecil. Anda juga disarankan selalu memperhatikan kebersihan tubuh maupun tangan, sebab apabila tangan kotor, bukan tidak mungkin kuman menjangkiti makanan yang masuk ke dalam tubuh sehingga menyebabkan masalah kurang gizi. Dalam waktu lama, masalah kurang gizi yang berkepanjangan tersebut dapat menyebabkan stunting. Bagaimana cara mencegah stunting? Yang pertama, pahami konsep gizi. Berikan asupan gizi yang cukup setiap harinya terlebih saat masa kehamilan. Yang kedua, pilihan menu beragam. Selalu berikan menu makanan yang beragam untuk anak. Jangan lupakan faktor gizi dan nutrisi yang dibutuhkan mereka pada setiap harinya. Saat masa kehamilan, ibu pun selalu mendapatkan gizi yang baik dan seimbang agar dapat menghindari masalah stunting. Pemeriksaan rutin. Selama masa kehamilan, ibu perlu melakukan check up atau pemeriksaan rutin untuk memastikan berat badan sesuai dengan usia kehamilan. Ibu hamil juga tidak boleh mengalami anemia atau kekurangan darah karena akan menangis janin dan kandungan. Yang keempat, pentingnya ASI. ASI mengandung banyak gizi yang baik yang dapat menunjang pertumbuhan anak. Dalam ASI terdapat zat yang dapat membangun sistem imun anak sehingga menjauhkan mereka dari berbagai masalah kesehatan, salah satunya adalah stunting. 4. Pentingnya ASI. ASI mengandung banyak gizi yang baik yang dapat menunjang pertumbuhan anak. Dalam ASI terdapat zat yang dapat membangun sistem imun anak sehingga menjauhkan mereka dari berbagai masalah kesehatan, salah satunya adalah stunting. Yang keempat, ada konsumsi asam folat. Asam folat berperan penting untuk mendukung perkembangan otak dan sumsum tulang belakang bayi. Zat ini juga dapat mengurangi risiko gangguan kehamilan hingga 72%. Dengan asupan asam folat, kegagalan perkembangan organ bayi selama masa kehamilan juga bisa dicegah. Yang keenam, ada tingkat kebersihan. Sakit infeksi yang berulang pada anak disebabkan oleh sistem imunitas tubuh yang tidak bekerja secara maksimal. Saat imunitas tubuh anak tidak berfungsi baik, maka resiko terkena berbagai jenis gangguan kesehatan termasuk stunting menjadi lebih tinggi. Karena stunting adalah penyakit yang rentan menyerang anak, ada baiknya Anda selalu memastikan imunitas buah hati terjaga sehingga terhindar dari infeksi. Yang terakhir, yang ketujuh, ada faktor sanitasi. Faktor sanitasi dan akses air bersih menjadi salah satu fokus yang bisa Anda lakukan untuk mencegah stunting pada anak. Jagalah kebersihan diri dan lingkungan agar tidak ada bakteri, jamur, kuman, dan virus yang mengontaminasi tubuh Anda dan si kecil. Anda juga disarankan selalu memperhatikan kebersihan tubuh maupun tangan, sebab apabila tangan kotor, bukan tidak mungkin kuman menjangkiti makanan yang masuk ke dalam tubuh sehingga menyebabkan masalah kurang gizi. Dalam waktu lama, masalah kurang gizi yang berkepanjangan tersebut dapat menyebabkan stunting.